Jadi hari ini aku mau bahas cara gimana dapat kerja di Australia dan cara cepat untuk dapat kerja di Australia. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau misalkan sebelum ke Australia itu udah dapat kerjaan? Atau siapa sih yang nggak mau kalau baru aja nyampe di Australia beberapa hari itu udah langsung dapat kerjaan? Semua orang tentu pasti mau. Aku punya kabar baik, sangat mungkin kalian baru beberapa hari datang ke Australia, itu kalian dapat kerjaan. Karena ini terjadi di temanku. Tapi aku nggak mau cuma ngasih info ini karena kejadian ini tuh sangat jarang. Aku nggak mau kasih kalian harapan. Aku merasa lebih nyaman kalau bilang kalian nggak akan nganggur lebih dari 2 minggu. Karena setiap perusahaan di Australia itu akan melakukan rekrutmen selama 2 minggu sekali, terutama yang casual. Aku pribadi waktu itu keterima kerjanya di minggu kedua pas sampai ke Australia. Sebenarnya tuh setelah 3 hari aku apply, itu tuh udah dapet kerjaan, cuma aku nggak ambil. Aku ada nerima email untuk interview, tapi berhubung lokasinya jauh dan pada saat itu aku nggak punya teman untuk ke sana, aku pikirkan ini aku apply sama temanku, siapa tahu kan berdua bisa datang ke sana, tapi ternyata tuh enggak, yang keterima aku dan dia udah keterima di perusahaan yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang membuat aku tidak mengambil pekerjaan tersebut, jadi aku memutuskan untuk tidak ambil kerjaan itu dan menunggu jawaban dari perusahaan lain. Nah, selama apply, aku jadi tahu nih apa aja kesalahan dan apa aja yang harus diperhatikan selama kita apply kerjaan di Australia. Yang pertama pastinya CV. Kamu sangat-sangat disarankan untuk tahu poin-poin di dalam CV. Nah, sebelum itu aku mau cerita sedikit mengenai pengalaman aku dan temanku biar nanti mempermudah kalian untuk dapat insight dan kreatif. Waktu itu aku apply dengan temanku itu ke 20 perusahaan yang sama. Di hari kedua, beliau dapat notifikasi bahwa beliau keterima kerja. Nah, harusnya karena kita lainnya barengan di jam yang sama, aku juga dapat email notifikasi kan, tapi itu 24 jam berlalu, aku nggak terima notifikasi. Jadi kan bertanya-tanya nih, dan temanku juga bingung, apa yang salah gitu. Aku cek spam, itu juga nggak ada. Akhirnya aku dan temanku mencoba cari penyebabnya. Kita cek body email, terus juga Jack dan lain-lain penerima. Akhirnya ketemu, ternyata yang salah itu adalah CV guys. Temanku bilang gini, coba deh CV-nya diganti untuk kerjaan fisik semua di bagian pengalaman kerja. Soalnya kalau pakai pengalaman kantor, pengalaman kerja kantoran itu tuh nggak keterima di sini, nggak kepake. Buat 3 pengalaman kerja atau 2 juga nggak apa-apa yang benar-benar menunjukkan kalau kamu itu pernah kerja fisik. Nah, setelah itu aku nggak masukin dan aku ubah lagi CV-ku, aku hapus yang bagian pengalaman kerja kantoran dan aku ganti ke pengalaman kerja yang menunjukkan kalau aku pernah kerja fisik. Jadi tuh teman-teman kreatif aja. Misalkan pernah bantu resepsi keluarga, biasanya kan ada yang nyusun kursi, terus catering, packing, dan terus ngangkat-ngangkat meja atau kursi. Dan juga pastinya ada bagian bersih-bersih. Nah, itu kalian sebut aja sembarang nama wedding organizer-nya. Pengalaman kerja itu kalian bikin sekreatif mungkin, bikin 3 atau 2 juga nggak apa-apa, pengalaman yang menunjukkan kalian itu pernah melakukan kerjaan fisik, entah ngangkat berapa kilo barang, terus juga pernah bersih-bersih apakah gitu. Karena tuh kita sebagai WHV holder untuk kerjaan, mostly orang-orang akan mencari yang mampu dan aktif secara fisik. Untuk yang ngangkat-ngangkat itu disebut sebagai manual handling. Nah, itu tuh di mid-fact, kalau misalkan kalian pengen ke mid-factory, pasti nemu ya posisi yang dibutuhkan. Nantinya itu akan ada kualifikasi kalau kalian itu diharuskan mampu mengangkat sekitar 10 kilogram atau 15 atau di atas 25 kilogram. Jadi di sini mereka akan ngambil orang-orang yang kuat fisik, berpengalaman untuk angkat beban, dan mampu berdiri atau duduk dalam jangka waktu yang lama. Terus kalau mid factory itu kita harus tahan dingin guys. Kerjanya itu di dalam ruangan yang benar-benar dingin banget. Nah itu tuh kualifikasinya kalian harus tahan dingin. Balik lagi ke ceritaku tadi, bahwa setelah aku ubah CV-ku, dan itu benar guys, ternyata banyak email yang masuk setelah aku ubah CV-ku. In this case, buatlah CV kamu itu yang menekankan poin-poin bahwa kamu pernah kerja fisik. Terserah apa aja, misalkan kalian punya warung keluarga, itu sebutin aja nama warungnya, terus kasih juga waktunya itu dari bulan berapa tahun berapa sampai ke bulan berapa tahun berapa. Kalian sebut aja kalian ngangkat kardus berapa kilogram, ngangkat beras berapa kilogram di situ. Tapi nggak juga disebutin item-itemnya ya. Maksudnya adalah kalian bilang kalau kalian itu mengangkat box
untuk menunjukkan kalian mampu angkat berapa kilo beban gitu. Terus juga kalau misalkan kalian lagi pengen kerja di bagian warehouse, gudang, nah itu kalian bilang kalian masukin barang-barang ke gudang, itu kan berdiri atau angkat dalam waktu yang lama, nyusun-nyusun barang. Jadi masukin ke CV-nya, jelasin kalau kamu bisa angkat berat, kamu kuat secara fisik, kamu cekatan. Nah, itu poin penting untuk bagian pengalaman kerja. Terus di bagian CV itu, untuk deskripsi profilnya, kalian isi 3 kata kunci, yaitu hardworking, fast learner, dan strong team effort. Cara ini biar CV kamu itu mudah di tracking atau di filter. Nah, kan kalau misalkan kita apply, perusahaan itu kan menerima email kandidat itu banyak banget. Otomatis dia itu mencari pakai kata kunci. Mereka nggak cek satu persatu, melainkan pakai cara filter. Kalau kamu masukin 3 kata kunci tadi, itu bikin email kamu itu, CV kamu ke tracking, dan bisa muncul di mereka. Kenapa banyak orang yang bisa menjamin cara ini? Karena udah pasti setiap kualifikasi itu menginginkan kandidat yang punya kerjasama yang baik, cekatan, dan bekerja keras. Terus sebelum apply itu, kalian wajib tahu perusahaan apa yang mau kalian tuju, bikin list, dan urutkan biar kamu bisa mudah untuk kirim ke mereka. Hal wajib yang harus banget kalian lakukan adalah sebelum melamar pekerjaan, cari tahu tentang perusahaannya. Langkah pertamanya, kalian cari di Google, search di Google perusahaannya, cek lokasinya di mana, terus eligible atau enggak untuk perpanjangan visa, lihat dan baca-baca reviewnya. Aku yakin banget kalau kalian tuh pasti cerdas, nggak mungkin kalian tuh nggak punya insting, oh perusahaan ini tuh bolehlah untuk dituju gitu. Pasti kalian punya insting kalau misalkan udah baca reviewnya, oh kayaknya enggak deh, oh kayaknya boleh deh gitu. Insting kalian itu bakal tahu apakah perusahaan itu tuh cocok buat kita atau enggak. Selain itu, kalian juga punya solusi lain, yaitu bisa tanya ke grup. Nah, kalian bisa diskusi di situ apa pahit manisnya. Disinilah kamu bisa prepare. And then, be realistic. I don't want to kill your excitement, just want to tell you the truth. So, let me tell you that some people having high expectation about working in Australia. And me either. But I'm surely new. It's not their fault. Kayak akan ada banyak orang yang belum ke Australia itu punya ekspektasi dan harapan. Ke-trigger sama konten yang katanya 1 miliar 1 tahun. Terus juga petik buah 70 juta sebulan. Kenyataannya adalah untuk working holiday visa itu minimumnya 30 juta dan maksimumnya 40 atau 50 juta sebulan. Ini kalau misalkan kita ambil one job. Perbanyak riset guys. Apapun itu, sampai nanti kalian tahu bahwa ada daerah yang red zone karena banyak scamming. Aku hanya ingin kalian itu benar-benar tahu yang realistis itu seperti apa, yang kenyataannya itu seperti apa. Aku juga awalnya punya ekspektasi, dan saat ekspektasi itu nggak kecapai, aku masih tetap semangat karena perbedaannya tuh masih jauh dengan negara kita. Aku tetap semangat dan ngerasa happy karena aku bisa nabung. Itu udah aku syukuri ketika aku kilas balik dengan kehidupan di negaraku sendiri. Posisikan ekspektasi kita itu di tengah-tengah aja, fokus sama rencana dan situasi. Kalau misalkan nanti pada saat punya pekerjaan di Australia yang one jobnya penghasilannya nggak begitu bagus, nggak sesuai target kamu nabung, kamu bisa kok ambil double job. Ini ada video untuk bantu kita memposisikan ekspektasi dengan benar. Gue tarik lagi konten gue yang bilang kalau kerja di Australia bisa dapat 40 juta sebulan. Ternyata tuh ya kerja di Australia itu nggak semudah yang di konten-konten orang-orang, termasuk konten gue. Gue pikir ya kerja di sana itu bisa bikin gue nabung mungkin lebih dari 30 juta sebulan, ternyata enggak. Salah besar. Gue udah kadung bilang juga di konten kalau kalian bisa dapetin 40 juta minimal dalam sebulan. Enggak salah, tapi cara penyampaian gue salah. Bukan berarti kalau kerjaan yang dapat 40 juta sebulan itu tuh nggak ada. Kerjaan itu ada, harus prepare jauh-jauh hari. Dan salahnya gue nggak mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Selama ini gue kerja di satu industri yang mana industri itu adalah industri yang paling menjanjikan menurut orang-orang WHV. Tapi ternyata gue nggak ngalamin experience yang sama mereka. Yang mungkin pengalaman-pengalaman mereka bisa dapetin at least 50 juta dalam 3 minggu. Not me. Gak ada yang salah. Semua jadi pengalaman aja. Ada orang atau temen yang udah kerja di sana dan cari tahu gimana pengalaman mereka kerja di situ. Bahkan aku sendiri yang udah tahu punya teman pernah kerja di situ bisa diperlakukan seperti ini. Tapi apakah aku nyerah? Tadinya aku nyerah, tapi karena aku punya goal sendiri. Kalau kamu komit sama goal itu, kamu akan ngelakuin apapun supaya goal itu tercapai. Meskipun kamu ngerasain sakit,
ataupun dibuat menyerah oleh keadaan. Jadi ingat, ekspektasinya di tengah-tengah aja. Fokus sama rencana. Kamu yang bisa navigasi diri kamu untuk berpenghasilan berapa selama di Australia. Kamu mau ambil one job kah dengan penghasilan yang 30 atau 40 juta sebulan? Atau kalau misalkan kamu ngerasa nggak cukup, kamu bisa ambil double job. Entah jadi driver, atau misalkan kurir makanan. Ini juga berlaku anak-anak Indonesia di sekelilingku biasanya. Teman-temanku ambil yang double job. Kerja dari jam 6 pagi terus balik jam 2 siang, lanjut lagi jam 4 sampai jam 10 atau 11 malam mereka kerja. Kalau kamu yakin untuk ambil double job, kamu gas aja. Nah, tentunya untuk double job ini pun kalian pasti siap untuk kurang tidur dan kurang istirahat. Karena secara waktu pun terbilang full aktivitas. Tapi ya itu nggak apa-apa, banyak duit jadinya. Dan disinilah yang aku maksud tadi, kalianlah yang bisa navigasi diri kalian untuk berpenghasilan berapa. Terakhir, yaitu cara melamar pekerjaan. Ada 3 cara untuk melamar pekerjaan di Australia, yaitu yang pertama apply via email, yang kedua apply via Seek, dan yang ketiga door to door. Untuk apply via email, isi to-nya sesuai dengan email perusahaan yang kamu tuju. Kemudian yang bagian from itu abaikan aja karena itu email kamu. Bagian subject, isi proses worker. Kenapa proses worker? Karena aku dikasih tahu landlordku di Australia bahwa itu tuh mempermudah kita untuk kirim ke banyak perusahaan. Jadi nggak mesti email satu posisi spesifik yang belum tentu saat itu perusahaannya open. Lalu body emailnya mulai dengan greeting dan jelaskan bahwa kamu punya semangat tinggi, siap untuk kasih yang terbaik untuk perusahaan. Jelasin kalau kamu memenuhi kualifikasi. Nantinya isi body email itu nggak akan jauh beda sama cover letter. Nah, bagian yang paling bawah kalian isikan warm regards atau kind regards atau best regards, nama lengkap kalian, terus nomor HP dan email. Pokoknya kasih penutup dan detail kontak kamu. Yang kedua itu apply via Seek. Kita download aplikasinya di HP, lalu kita daftar akun. Isikan data-data kamu kayak alamat, terus juga pokoknya sesuai data yang ada di Australia. Pakai alamat di Australia. Setelah profil kamu lengkap, kamu bisa tekan tombol search untuk mulai cari-cari pekerjaan. Caranya cukup mudah, tinggal ikutin alur aja. Terus kalian lihat kualifikasi untuk loker yang dibuka, dan kalian bisa apply via Seek. Aku mau ingetin, jangan sembarang apply, karena biasanya ada loker yang berkedok agent, yang dimana kalian itu kalau mau kerja harus bayar dulu. Mau se-hopeless apapun kalian nganggur, kalau dimintain bayaran sebelum kerja itu jangan. Pokoknya hindari kerjaan yang bayar di awal. Tenang aja, tunggu aja, karena pasti ada kok waktunya. Setiap 2 minggu sekali itu perusahaan pasti ngerekrut dan kalian pasti bakal keterima. Ingat kata aku bahwa kalian itu nggak mungkin nganggur lebih dari 2 minggu. Dengan catatan, kalian itu apply. Jangan apply 5 perusahaan, terus kalian udah ngerasa capek karena nggak keterima. Menurutku 5 perusahaan itu masih sedikit, minimal banget 20 perusahaan. Untuk semua pekerjaan itu, lebih baik kalian apply-nya pagi, terus kalian sistem apply-nya itu diulang per seminggu sekali. Biar jatuhnya itu nggak spam di perusahaan. Kalau misalkan minggu ini kalian udah apply dan belum dapat jawaban, kalian ulang lagi di minggu depan berikutnya. Atau mau 3 hari sekali juga nggak apa-apa, asal jangan hari ini apply, terus besoknya apply lagi di tempat yang sama. Itu jatuhnya spam. Terus cara ketiga untuk melamar pekerjaan di Australia itu ada yang namanya door to door. Door to door itu artinya pintu ke pintu. Jadi kita mulai dengan print berkas, terus nanti kita datangi satu persatu, kita tanya apakah lagi buka posisi. Nah, biasanya di Australia itu, kalau misalkan dia lagi hiring, dia pasti kasih pengumuman, dan kita bisa lampirkan CV kita. Kita tanya, masih hiring nggak? Terus staff apa aja yang dibutuhin? Aku boleh nggak letakin CV aku di sini? Pokoknya diskusi aja sama staff yang ada di sana, atau kalau misalkan biasanya kita beruntung itu ada langsung manajer atau supervisor yang menangani atau interview singkat mengenai diri kita. Biasanya kalau misalkan ada yang ngebet butuh karyawan, kalian beruntung, kalian bisa langsung kerja besoknya. Oke, sesi cara melamar pekerja di Australia udah selesai aku jelasin. Nah, aku bisa bilang kalau tiga-tiganya udah pernah aku lakuin. Jujur yang paling sulit itu yang apply via Seek, karena kebanyakan itu agent. Kalau boleh aku mau nambahin sedikit, yaitu yang keempat, cara melamar kerja di Australia.
itu kita bisa langsung ke website perusahaan. Nah, untuk caranya itu kita pergi ke website perusahaan, kita cari perusahaannya, terus kita klik bagian karir. Nah, di situ nanti kalian dikasih lihat posisi apa aja yang dibutuhkan, terus kualifikasinya apa aja, terus pay rate-nya berapa. Biasanya ada yang nyebutin pay rate, biasanya ada juga yang nggak nyebutin. Terus akan ada form yang kita isi sebagai bagian dari apply. Salah satu formnya nanti itu kita diminta untuk mengisikan di email guys. Nah, dari situlah kalian akan menerima feedbacknya, hasil dari apply kalian itu seperti apa. Terus juga biasanya kalau nggak lewat email dikabarinya, kalian langsung ditelepon, diwawancaranya lewat telepon. Pastikan kalau kalian selalu pegang HP kalian saat kalian melamar pekerjaan. Sangat mungkin kalian bisa memenuhi ekspektasi kalian, utamakan bersyukur. That's all I have to say. See you.